Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah ilmu itu dianggap benar? Ya, bagaimana sebuah ilmu itu, ya khususnya ilmu agama itu dianggap benar? Ya, yang pertama, ini sudah pernah saya jelaskan. Ilmu itu harus, ilmu agama maksudnya, kalau baru dianggap benar, yang pertama ilmu itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, atau hasan, sekurang-kurangnya hasan li ghairi. Jadi nggak boleh bicara agama, bicara orang berilmu tanpa ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada orang bicara tentang agama tapi dasarnya bukan Al-Quran dan hadis, dari nenek moyang misalnya, dari ucapan-ucapan yang tidak jelas, yakinlah ilmu itu tidak benar. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, kata Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, mereka mengatakan tidak, kami hanya mendapati apa yang kami dapati dari nenek moyang. Allah mengatakan, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang, menganggap nenek moyang mereka berilmu, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun. Tidak mengetahui apapun, bahasa lainnya apa? Bodoh kan? Tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, yang kedua, dikatakan ilmu itu benar adalah, ya. Jadi apa yang pertama? Sumber dari Al-Quran. Ilmu itu dianggap benar apabila bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, ilmu itu dianggap benar apabila dalam memahami Al-Quran dan hadis harus difahami sebagaimana difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, maka perlu kita ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, hadis bil maksur, bagaimana pemahaman ayat dan hadis difahami oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, karena mereka lah orang yang paling paham agama ini. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya generasi Rasulullah dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Mereka lah yang disebut dengan, ya, salafus salih, ulama-ulama terdahulu yang saleh-saleh. Mereka lah yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Makanya pada masa salafus saleh ini, generasi Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang dikatakan ilmu adalah Al-Quran dan hadis, kandungan Al-Quran dan hadis. Baru kemudian pengertian ilmu itu berkembang luas. Awalnya kalau pada masa itu yang dikatakan ilmu adalah kandungan Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi apa? Yang kedua apa tadi? Ilmu itu dianggap benar apabila dalam memahami Al-Quran dan hadis harus difahami sebagaimana difahami Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga, ilmu itu dikatakan benar apabila, apabila jika Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal dan fikiran, maka yang didahulukan adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang berbicara atas nama ilmu, tetapi ya ketika terjadi pertentangan antara fikiran dia dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lantas dia tinggalkan ayat dan Al-Quran, dia pilih fikirannya, maka ilmu itu ilmu sesat. Ilmu sesat. Itu ingat. Ya. Kalau ada orang bicara ilmu agama, ya, kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, terus kemudian Al-Quran hadis ditinggalkan atau Al-Quran dan hadis ditakwil agar sesuai dengan fikiran dan perasaannya, maka yakinlah ilmu itu
sesat. Nah, itu Ibu. Dikatakan benar apabila Al-Qur'an Yang mana? Ilmu itu dikatakan benar yang ketiga apabila jika ilmu itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, jika ilmu itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka yang dirubah adalah ilmu. Disesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadis, bukan sebaliknya, bukan Al-Qur'an dan hadis yang dirubah agar sesuai dengan ilmu. Kalau Al-Qur'an dan hadis dirubah agar sesuai dengan ilmu, maka ilmu itu pasti sesat. Tapi jika ilmu itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, yang dirubah adalah ilmu, maka ilmu itu lama-lama akan menjadi benar. Itulah kira-kira 3 hal agar ilmu itu menjadi benar.